banyak perampokan dan sebagainya. Tapi orang jadi kreatif. Kenapa kreatif? Karena setiap bawa uang nanti dicuri. Ya, tiap bikin bank dirampok gitu kan. Nah, mereka munculkan satu solusi di sana tuh, yaitu solusi keuangan. Ya, menggunakan handphone untuk bayar-bayar. Jadi sebenarnya di dunia ini yang pertama kali yang menjalankan konsep bayar-bayar pakai handphone itu bukan Amerika. Bukan juga Jepang, tapi Kenya. Nah, kita sama Kenya agak beda nih. Agak beda. Masa kalah sama Kenya? Ya. Nah, Kenya saat ini menjadi satu-satunya negara yang paling sukses menerapkan sistem pembayaran pakai handphone atau yang kita kenal dengan nama e-money. Aman. Apanya mau dicuri, apanya mau dirampok. Ya. Handphonenya nggak masalah, beli handphone baru lagi. Kan uangnya nggak hilang. Ya. Nah, terus kemudian dari sana ekonominya langsung naik. Langsung bagus tuh. Kenapa bagus? Karena uang berpindah dengan cepat. Itu kuncinya. Kalau sekarang nih antara pedagang kecil ya ke pedagang besar, retail, distributor gitu. Kalau uang berpindah dengan cepat, mereka cepat produksi, betul nggak? Cepat bayar ke karyawan, cepat bayar ini, semuanya serba cepat. Akhirnya ekonomi bertumbuh dengan cepat. Nah, itu terjadi dengan Kenya. Nah, Indonesia pengen seperti itu. Indonesia pengen seperti itu, karena itu pemerintah mencanangkan 2017 itu go digital. Go digital. Mungkin buat teman-teman di Petron bukan hal yang aneh, karena sudah kenal Petron sebelumnya. Nah, saya kasih tahu aja, negara kita baru tahun ini tuh menerapkan go digitalnya. Sedangkan kita sudah dari 2013 akhir atau 2014 awal. Nah, makanya di salah satu resolusi kita, G-nya itu bukan go, tapi growth. Go-nya udah lewat. Kita perlu tumbuh, ya. Dan untuk ini kita bantu pemerintah. Kan mereka perlu contoh, benar nggak? Perlu contoh loh. Mereka perlu contoh, perlu komunitas, perlu perusahaan yang bisa mencontohkan bahwa program pemerintah ini benar. Nah, kita bisa jadi agen perubahan di sana. Udah jalan nih. Ya, jadi bawa nama bangsa nih. Bangsa, jangan pakai T. Bangsa. Ya. Oke. Nah, jadi berbanggalah teman-teman karena kita sudah masuk ke sana. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, ya. Ini menarik. Menarik tapi harus belajar ya. Oke. 2016 akhir berarti Desember kan, Desember akhir kemarin, ini OJK mengeluarkan satu peraturan baru, regulasi baru. Ya, produk baru lah untuk Indonesia, namanya Manajer Investasi Syariah. MIS. Selama ini yang ada baru manajer investasi atau bahasa kerennya fund manager. Jadi MI. Ya. Nah, MI itu apa? MI itu adalah institusi keuangan di atasnya bank. Jadi sebetulnya kalau dana kita ada di bank atau dana dikelola, itu mengelolanya fund manager. Ini mulai belajar, makanya mulai belajar. Jangan cuma belajar yang lain-lain. Jadi maksudnya mulai belajar arah yang agak berbau keuangan sama high tech. Jadi di atasnya bank itu ada namanya MI, di atasnya asuransi adanya MI. Jadi kemana uang negara, kemana uang masyarakat itu dikelola oleh manajer investasi namanya. Dikelola, diapain? Mungkin dimasukin ke perusahaan yang besar, dikelola, bagi hasil. Nah, itulah dibagikan dalam bentuk, ada yang dapat bentuk bunga, ada yang bahasa di bank dan sebagainya. Jadi sebenarnya bank itu bukan tempat akhir, tapi MI. Nah, selama ini di Indonesia adanya MI. OJK Desember akhir 2016 itu melakukan produk baru namanya MIS. Dan alhamdulillahnya di Januari ini kami diundang. Saya diundang sama kawan-kawan dari kantor ke OJK. Pas diundangnya bertepatan sama 6 perusahaan yang dipanggil sama OJK. Pernah dengar nggak? Kemarin tuh Januari ada 6 perusahaan yang katanya masuk kategori money game. Ya, di hari yang sama kita pun dipanggil ke sana, diundang. Sampai saya terima WhatsApp, Pak Hari, ada apa dengan Petron? Gara-gara saya foto di OJK, masih Instagram. Nah, di koran ada berita itu, disangkanya kita ada masalah nih. Padahal nggak ada kaitan, saya baru tahu tuh ada 6 perusahaan di bagi sana. Nah, ada apa kita dipanggil? Ternyata kita disarankan, diminta, ditawari
agar bisa menjadi manajer investasi syariah pertama di Indonesia. Saya kaget. Ih, pertama. Iya, emang selama ini nggak ada? Nggak ada. Yang ada baru manajer investasi. Berarti di atasnya bank itu cuma ada manajer investasi. Kalau ada bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, ke atasnya ternyata bukan syariah. Selama ini. Masyarakat nggak ada yang tahu kan? Sama saya juga. Nggak tahu. Saya tanya, loh kok bisa begitu? Iya, karena memang belum ada di Indonesia. Nah, akhirnya kita pertemuan berkali-kali. Ini pertemuan kelima. Nah, saya tanya sama pimpinan-pimpinan OJK. Pernah kesini juga waktu itu. Pas lagi meeting leaders, teman-teman pimpinan OJK juga kesini, ada beberapa tim menjelaskan tentang investasi. Menarik sih nanti ya. Nah, saya tanya kenapa harus pay trend. Ternyata mereka itu menilai, memperhatikan sepak terjang kita dari zaman VSI sampai sekarang. Ya, dari modalnya patungan usaha, authorization dan sebagainya. Nah, mereka mengakui kita punya captive market yang luar biasa. Di mana luar biasanya? Gini ceritanya. Pada saat teman-teman transaksi, apapun transaksinya kan ada biaya, betul nggak? Ada fee admin. Nah, berapapun biaya adminnya kan ada 2,5% sedekahin, benar nggak? Sebelum perusahaan kembalikan jadi cashback, diambil dulu sama perusahaan, dipotong itu 2,5%, diambil lagi 11,5%, nah baru sisanya dijadiin cashback yang 10 generasi, betul? Nah kita bicara yang 2,5%-nya aja. Kalau misalnya pulsa itu kita dapat fee Rp430, fee-nya, keuntungan perusahaan, ya 430. Nah 2,5% kali 430 berapa tuh? Kurang lebih Rp12 kalau nggak salah, ya. Besar kecil nggak? Kecil. Hitung ya. Dari Rp12 ini kita bisa sedekah kurang lebih 150 juta seminggu. Nah, sebulan kurang lebih 500 juta. Betul nggak? Ini yang dilihat. Jadi kalau dibagi 12, berapa orang tuh yang terlibat di sana? Bisa paham nggak? Hah? Oke, lupakan dulu. Waktu kita pernah ini ya, kalau misalnya ada bencana di Aceh kemarin di Garut segala macam gitu. Kebayang nggak? Hanya dalam waktu 3 jam ratusan juta rupiah terkumpul. Hanya dalam waktu 3 jam. Kalau mau tepuk tangan nggak apa, ikhlas saja. Ya, hanya dalam 3 jam kurang lebih ratusan juta terkumpul untuk disumbangkan ke Aceh waktu itu. Kemudian ke Garut juga sama seperti itu. Artinya apa? Kan? Artinya paytrade ini captive market. Bahwa ternyata mitra-mitra paytrade ini cepat tanggap untuk urusan sedekah menolong orang lain. Kira-kira kalau misalnya itu untuk sedekah kan, nolong kan, ngasih ikhlas. Sekarang kalau misalnya mitra-mitra ditawarkan, mitra-mitra paytrade ditawarkan produk investasi yang menguntungkan, nih ya. Kalau yang sedekah sama ini kan ngasih gratis kan, betul kan? Nah, kalau misalnya teman-teman ditawarkan produk investasi yang menarik, dijamin sama negara, kira-kira mau ikut nggak? Itu maksudnya. Ditawarin sesuatu untuk ikhlas aja begitu gedenya, benar nggak? Apalagi gini, ingat gak di awal-awal sekali VSI, Ustaz pernah bilang tentang membeli ulang Indonesia, benar? Yuk, teman-teman, ya hari ini giliran Indosat kita beli. Misalnya kayak gitu, misalnya gitu ya. Berarti setelah dihitung-hitung, ya satu orang, ya, yuk kita patungan 1 juta rupiah satu orang. Ya, dengan saham resmi. Ya, artinya dengan 1 juta orang ini, kalau 1 juta rupiah berarti berapa tuh ya? 1 juta ya? 1 juta ya? Ya, 1 juta.
Kalau misalnya jadi begitu, misalnya ternyata Indosat jadi milik kita, milik semuanya di sini. Kalau sudah jadi milik bersama, bisa dijual nggak tuh Indosat? Nggak mungkin, karena begitu mau dijual mesti minta izin dulu sama dia. Anggap ini ngizinin, satu orang nggak ngizinin, kejual nggak? Bisa. Nah, tapi masalahnya sampai dengan kemarin ini bingung caranya bagaimana? Iya, sekarang bisa. Ya, saya bikin uang, yuk kita kumpulin patungan 1 juta satu orang. Ya, pasti nggak jauh dari beberapa jam kemudian pasti kita ditangkap sama OJK. Ya, karena pengumpulan dana masyarakat dan sebagainya. Ya, nah itu. Nah, dengan kita ditunjuk jadi MI Syariah ada 2 hal sebenarnya menarik. Yang pertama, captive marketnya ada. Ya, yang kedua, kalau insya Allah nih 3 bulan dari sekarang, kalau sampai kita jadi nanti punya MIS, maka kejadian tadi insya Allah bisa terjadi itu. Ya, kita tinggal ngomong nih, oh mau ini pesawat, ini kita keluar reksadana syariah, ya untuk pesawat 1 lembarnya sekian, ya itu uangnya nggak di-store ke kita, ya nanti belajar misalnya, jadi uangnya itu nanti di-store-nya bukan ke Paytrend, bukan ke Veritra, tapi ke namanya bank kastodian, ya nanti belajar investasi ya, bank kastodi, diawasi OJK dan sebagainya, ya baru dibelikan pesawat atau dibelikan apa. Harus belikan pesawat, dioperasikan, nanti bukan oleh kita, saya nggak bisa nyetir, ya. Nah, pada dioperasikan, jalan, kemudian untung, ya bagi hasil, baru dibagikan ke pemilik dan sebagainya, dan seterusnya seperti itu. Nah, artinya Pak, impian kita sejak awal yang baru ngomong di mulut tapi nggak tahu caranya bagaimana, terbuka sekarang. Untuk ini, saya mohon teman-teman doanya benar-benar nih. Ya karena besok, jadi selama beberapa minggu terakhir ini saya hunting, saya cari orang, karena satupun di antara kami nggak ada yang kualifikasi untuk pegang perusahaan kategori manajer investasi syariah. Sekelas saya aja nggak bisa, sekelas Ustaz Yusuf Mansur juga nggak bisa. Itu memang harus orang khusus, ya orang yang punya pengalaman di wakil manajer investasi, mereka juga paham dunia ilmu syariah dengan luar biasa. Ya, nah, jadi saya diskusi nih sama OJK. Dari kami pemegang sahamnya banyak, ada 1 juta pemegang sahamnya. Ya, tapi siapa yang ngurus? Ya, kalau saya sekolah dulu perlu berapa tahun? Ya, dan sebagainya. Akhirnya saya negosiasi sama OJK. Kan ada sebelumnya ada manajer investasi kan, yang dari Sebang tadi kan, itu ada 85 perusahaan di Indonesia. Saya tanya sama teman OJK, gini nih, nakalnya saya nih ya, tanya, bisa nggak kalau misalnya kalau ada perusahaan MI nih, kan semua bagus nih, yang misalnya belum gede, belum apa gitu, belum jalan cepat, bisa nggak itu kita beli aja? Kan pengurus-pengurusnya sudah kualifikasi, betul nggak? Kita beli aja, kita jadiin MIS. Nah, jawaban OJK apa? Bisa. Nah, dari sana saya mulai nyari-nyari tuh. Mulai nyari, alhamdulillah dapat. Ya. Jadi besok doain, besok saya dan tim direksi untuk MIS ini akan berkunjung ke rumah Ustadz. Besok pada asar minta restu. Ya, kalau misalnya disetujui saya maju lagi ke negara dan sebagainya. Ya, kalau misalnya oke nih dengan izin dan ridho, jadi jangan izin aja nih. Dengan izin dari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan nih 3 bulan dari sekarang akan muncul manajer investasi syariah pertama di Indonesia. Dan yang menarik nih, ya. Saya kemarin ikut meeting di OJK. Pertanggal 27 Desember 2016, karena sudah ada regulasi ini, maka semua produk syariah itu mesti diberhentikan secara bertahap. Jadi MI yang konvensional nggak boleh lagi jualan produk syariah, nggak boleh lagi tuh, asosiasi syariah nggak boleh. Ya bertahap sampai MIS pertama muncul. Kebayang nggak itu? Begitu ini muncul, makanya doainya kencang doainya. Begitu muncul, maka semua produk itu akan pindah ke kita semuanya.
Ya, ya, itu yang saya kerjain sekarang. Ya, jadi, nah bagaimana MI Syariah belajar di Google. Tadi apa? Fintech ya, investasi, syariah. Wah saya lulusan SD, nggak apa-apa. Google mah kan nggak